Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita masuk di pertemuan ke-10. Materi untuk pertemuan ini adalah komunikasi. Ya, hari ini kita akan mempelajari bagaimana berkomunikasi dalam sebuah organisasi. Bagaimana berkomunikasi dengan eh, atasan kepada bawahan, begitu juga dengan sebaliknya, bawahan kepada atasan. Dan kita akan mempelajari bagaimana komunikasi yang efektif, bagaimana kita berkomunikasi dengan klien, bagaimana kita berkomunikasi dengan kolega, ya. Karena komunikasi itu penting dalam sebuah organisasi supaya pencapaian tujuan bisa terrealisasi dengan efektif dan efisien. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan pelajari dulu apa itu definisi dari komunikasi. Ruang lingkup apa yang kita pelajari dan apa itu komunikasi. Teman-teman, komunikasi berasal dari kata komunis yang berarti adalah membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Saya ulangi, komunikasi berasal dari kata komunis yang artinya adalah membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi dari komunis ini lalu berkembang menjadi komuniko, ya. Komuniko ini artinya adalah membagi. Jadi komunikasi adalah satu upaya yang sistematis untuk merumuskan prinsip-prinsip secara tegas dan atas dasar prinsip tersebut dibagikan, disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap, ya. Jadi dari kata dasar komunis dan komuniko itu lahirlah sebuah ilmu komunikasi di mana yang artinya adalah satu upaya yang sistematis untuk merumuskan prinsip-prinsip secara tegas dan atas dasar prinsip tersebut dibagikan karena tadi katanya komunis membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan dengan kata dasar lagi komuniko yang artinya membagi. Jadi prinsip-prinsip tersebut disampaikan, dibagikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Sedangkan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, kita persempit lagi dari ilmu komunikasi yang begitu luas, yang merumuskan prinsip, prinsip tersebut disampaikan sehingga dibentuk pendapat dan sikap. Kita persempit lagi karena ruang lingkup kita ini adalah ruang lingkup organisasi bisnis. Yang kita pelajari di sini adalah komunikasi bisnis, teman-teman. Jadi, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, yang mencakup baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi verbal demi tercapainya tujuan tertentu, teman-teman. Ya, ini yang kita pelajari, yaitu komunikasi bisnis. Kita persempit ruang lingkupnya menjadi komunikasi dalam sebuah organisasi bisnis. Ya, komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, seorang komunikator yang baik, ya, seorang penyampai informasi yang baik atau komunikator yang baik, di samping harus memiliki skill komunikasi yang bagus, skill public speaking yang bagus, juga harus mampu menggunakan alat atau media komunikasi yang ada, ya. Misalkan mampu menggunakan teknologi chatting gitu ya, chat WA ataupun email ataupun media komunikasi lainnya, alat untuk menyampaikan informasi lainnya. Bisa presentasi menggunakan PowerPoint, menggunakan desain-desain seperti Canva dan lainnya untuk mempercantik PowerPoint tersebut, untuk mempercantik presentasi, gitu ya. Jadi selain dia memiliki public speaking yang bagus, dia juga harus bisa menguasai alat atau media komunikasi yang ada. Supaya apa? Supaya bisa menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain secara efektif dan efisien. Lalu tujuan penyampaian pesan bisnis tersebut dapat tercapai. Si penerima pesan itu dapat mengerti apa yang diberikan oleh si komunikator, yang diberikan oleh sendernya. Si receiver sebagai penerima pesan mengerti pesan bisnis, mengerti pesan-pesan,
tawaran-tawaran negosiasi yang dilakukan oleh si sender atau komunikatornya. Teman-teman, dalam dunia bisnis ada dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi nonverbal dan verbal. Kalau nonverbal itu yang tidak tertulis, yang tidak dibicarakan, ya, yaitu adalah isyarat, ya, seperti mimik muka, gerakan tangan, ekspresi, lambang atau simbol, gambar-gambar, gitu ya. Itu komunikasi nonverbal. Sedangkan komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang lisan, yang dibicarakan seperti saya saat ini, dan juga yang tertulis seperti yang ada di PowerPoint ini misalkan. Ini komunikasi verbal, ya teman-teman. Kalau mimik muka saya, gerakan tangan saya, ya ekspresi muka, lambang atau simbol itu adalah nonverbal, teman-teman. Nah, ini yang digunakan dalam dunia bisnis, di mana kedua bentuk komunikasi ini itu sangat berpengaruh, teman-teman, dalam dunia bisnis. Contoh misalkan logo. Logo itu juga bisa menyampaikan pesan, gitu ya. Logo itu bisa menyampaikan pesan. Oh, kesannya jadi eksklusif, kesannya jadi mewah. Orang yang membeli merek tersebut dengan logo itu memberikan kesan yang mewah, misalkan. Memberikan kesan pride tersendiri, ya. Memberikan harga diri meningkat ketika percaya diri meningkat ketika menggunakan logo Supreme, misalkan. Atau logo Chanel, tas Hermes, gitu ya. Menggunakan tas itu dengan logonya Hermes atau logo Chanel atau logo Louis Vuitton gitu ya, itu membuat pride tersendiri. Sebenarnya itu komunikasi nonverbal, gitu ya. Logo itu bisa menjadi lambang atau simbol, itu adalah komunikasi nonverbal yang menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan tersirat, itu adalah lambang kemewahan, misalkan. Ya, itu dua bentuk komunikasi teman-teman, nonverbal maupun verbal. Dan model komunikasi itu seperti ini kurang lebih, teman-teman. Dari si sumber atau si sendernya, ya, dari sumber atau source gitu ya, sender menyampaikan pesan, ya. Pesan ini disampaikan bisa secara langsung atau menggunakan media, menggunakan channel gitu ya. Menggunakan saluran dan media, misalkan menggunakan Zoom seperti saat ini, menggunakan chat WA misalkan, atau menggunakan email ya. Menggunakan saluran dan media, lalu pesan tersebut disampaikan kepada penerima gitu ya, kepada receiver. Nah, nanti receiver akan memberikan respon, memberikan efek gitu ya, memberikan umpan balik terhadap komunikasi atau pesan yang disampaikan oleh si sender gitu ya. Nah, ini akan memberikan pesan umpan balik. Nanti umpan balik ini akan diterima oleh si sender, si pengirim gitu ya, akan diterima lalu dia akan merespon kembali, gitu ya, merespon kembali dan akhirnya ya seperti ini berulang terus gitu ya, sampai nanti ketemu titik temunya, ya titik solusinya. Ini model komunikasi teman-teman. Nah, yang diharapkan pada sebuah dunia bisnis adalah komunikasi yang efektif, bukan komunikasi yang berbelit-belit, teman-teman. Komunikasi yang straight to the point, gitu ya. Yang to the point komunikasi. Nah, komunikasi yang efektif terjadi jika interpretasi dan penangkapan respon yang baik dari kedua belah pihak, gitu ya. Dan adanya stimulus untuk berpikir atau melakukan sesuatu. Komunikasi yang efektif terjadi jika respon dari kedua belah pihak itu baik, teman-teman. Ya, si sender mengirimkan pesannya dan pesannya diterima dengan baik oleh si receiver dan memberikan respon yang diharapkan sesuai dengan keinginan si sender. Ya, itu komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi dengan komunikasi yang efektif bukanlah hal yang sama. Ya, komunikasi yang efektif dengan komunikasi biasa itu bukan hal yang sama. Ya. Yang diharapkan dalam dunia bisnis adalah komunikasi yang efektif, yang straight to the point. Si penerima menerima dengan baik, memberikan respon sesuai dengan harapan si sender, ya. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif akan membawa pada keberhasilan individu maupun organisasi. Nah, yang diharapkan, yang kita pelajari saat ini, supaya teman-teman bisa berkomunikasi secara efektif, memiliki skill komunikasi yang efektif dalam dunia kerja, teman-teman. Ya, dalam organisasi memiliki kemampuan
komunikasi secara efektif. Karena itu akan membawa keberhasilan baik secara personal maupun keberhasilan organisasi. Tujuan dan fungsi komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut. Pertama, komunikasi itu menyampaikan dan memberikan informasi kepada customer, klien, kolega, bawahan, dan supplier. Jadi, komunikasi bisnis tujuannya sebagai pemberi informasi, menyampaikan informasi. Tujuan lainnya adalah memberikan pengaruh kepada orang lain, mempengaruhi orang lain, supaya orang lain tersebut membuat atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh si sendernya, gitu ya, oleh atasannya, memberikan pengaruh kepada orang lain, memberikan stimulus pada minat, meningkatkan motivasi, ya. Komunikasi bisnis juga mampu memberikan pesan kepada masyarakat. Maka agar tujuan bisnis dapat tercapai, maka komunikasi bisnis harus dijalankan dengan baik dan benar ya. Ini perlu digarisbawahi, agar tujuan bisnis itu dapat tercapai, maka komunikasi bisnis harus dijalankan dengan baik dan benar. Fungsi-fungsi ini itu harus dijalankan dengan baik dan benar. Ada beberapa fungsi komunikasi bisnis, teman-teman. Yang pertama adalah fungsi informatif, di mana komunikasi bisnis itu meliputi informasi tentang situasi dan keadaan dari sebuah perusahaan, target pasar, konsumen, dan informasi mengenai pesaing bisnis. Dalam fungsinya sebagai fungsi informatif, komunikasi bisnis memiliki peran penting dalam membuat kebijakan perusahaan dan pengambilan keputusan. Contoh misalkan, dalam internal organisasi, dalam internal perusahaan, komunikasi bisnis itu berfungsi sebagai menyampaikan visi misi perusahaan pada karyawan, menyampaikan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan kepada karyawan, menyampaikan aturan, ya, menyampaikan job description, menyampaikan aturan kerja, menyampaikan budaya organisasi, ya. Ini dalam internal. Kalau dalam ke eksternal, fungsi komunikasi bisnis itu menunjukkan prestasi kerja perusahaan, ya, meningkatkan pride perusahaan, meningkatkan apa namanya kehebatan prestasi kerja perusahaan dengan dari award-award yang didapat. Supaya apa? Supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi fungsi komunikasi bisnis sebagai fungsi informatif kepada eksternal adalah supaya masyarakat percaya, klien percaya, customer percaya kepada perusahaan, ya, sehingga akan menggunakan jasanya secara terus-menerus, ya, sebagai fungsi iklan lah kurang lebih seperti itu. Lalu fungsi komunikasi bisnis yang kedua adalah fungsi persuasif, yaitu mempunyai tujuan untuk getting them to do what you want to do, ya, supaya bagaimana melakukan apa yang diinginkan, gitu ya, getting them to do what you want to do, mengajak orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Itu fungsi persuasif. Jadi kepada bawahan, eh, atasan akan memberikan komunikasi, akan berkomunikasi, memberikan arahan supaya bawahan ini melakukan seperti apa yang diinginkan oleh atasannya. Gitu ya. Jadi fungsi persuasif dia mempunyai tujuan supaya melakukan apa yang diinginkan. Gitu ya. Getting them to do what you want to do. Keinginan komunikator dalam komunikasi bisnis dapat mengarahkan dan memberikan treatment supaya komunikasi dapat berubah pendapat serta perilaku bahkan sikap. Dalam internal organisasi berfungsi untuk membentuk dan membangun komitmen terhadap organisasi atau lembaga sehingga visi misi strategi juga siasat perusahaan dapat berkesinambungan dan bekerja lebih efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Itu dalam lingkungan internal, fungsi persuasif. Kalau dalam lingkungan eksternal, fungsi persuasif penting untuk dilaksanakan sebagai contoh untuk memberi sebuah keyakinan pada investor, memberikan keyakinan kepada distributor atau pemasok untuk memberikan kerjasama yang berkesinambungan, juga meyakinkan konsumen supaya tetap loyal, tetap membeli produk perusahaan. Ya, ini fungsi persuasif. Lalu fungsi berikutnya, komunikasi bisnis adalah fungsi kontrol.
merupakan satu tindakan korektif pada seluruh kegiatan yang berjalan. Dalam lingkungan internal organisasi, fungsi kontrol merupakan cara menyampaikan informasi kepada seluruh karyawan tentang apa yang wajib dikerjakan dan yang tidak perlu dikerjakan sesuai porsi kerja dan jabatan kerja berdasarkan SOP yang telah disepakati, teman-teman. Jadi dalam lingkungan internal, fungsi kontrol adalah menyampaikan informasi kepada karyawan tentang apa yang wajib dilakukan, yang wajib dikerjakan, dan apa yang tidak perlu dikerjakan sesuai porsi kerja mereka dan berdasarkan SOP yang telah disepakati bersama. Ya, supaya fungsi ini bisa berjalan secara efektif, maka fungsi kontrol informasi yang diberikan haruslah jelas, akurat, dan tidak ambigu, ya, tidak menimbulkan kebingungan, gitu ya. Jadi harus jelas, akurat, dan tidak ambigu. Ya, untuk membuka saluran umpan balik, bawahan dapat menggunakan informasi yang diperolehnya. Penerapan fungsi kontrol terhadap kinerja individu dalam sebuah organisasi bisnis dapat diketahui dari feedback tersebut. Ya, ini fungsi kontrol, teman-teman. Ya. Lalu fungsi berikutnya adalah sebagai fungsi emotif. Ya. Tujuan fungsi emotif lainnya adalah meningkatkan penerimaan dan atau acceptance pesan. Umpan balik yang diberikan komunikan melalui fungsi emotif ini berkaitan sangat erat, seperti rasa suka atau tidak suka, menyenangkan atau tidak menyenangkan, puas dan tidak puas, gembira atau sedih, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sebuah iklan lazimnya dibuat dengan konsep yang memancing emosi orang, biasanya emosi yang menyenangkan pada ketertarikan produk yang ditawarkan. Jadi fungsi emotif itu baik dalam pihak internal maupun eksternal, ya, dalam internal organisasi itu bisa meningkatkan motivasi, memberikan umpan balik misalkan terhadap kebijakan kebijakan dari atasan. Diberikan apa namanya umpan balik berupa respon sedih, respon suka atau tidak suka, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Bisa kelihatan dari mimik mereka, dari bahasa nonverbalnya, fungsi emotif, gitu ya. Dan kalau misalkan terhadap eksternal, misalkan dalam pembuatan iklan produk, gitu ya, fungsi emotif ini komunikasi bisnis dengan bahasa nonverbal itu dapat memancing emosi orang dan biasanya emosi yang menyenangkan itu menarik orang untuk membeli produk tersebut gitu ya. Nah, ini fungsi emotif. Lalu fungsi koordinasi, komunikasi bisnis sebagai koordinasi ya. Untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi secara keseluruhan diperlukan kesatuan dan kohesi. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan sebuah koordinasi ya. Jadi dalam mencapai tujuan perusahaan itu diperlukan kesatuan dari masing-masing pihak di internal perusahaan. Maka dari itu sangat dibutuhkan koordinasi. Koordinasi itu dirumuskan dari komunikasi, teman-teman. Jadi koordinasi itu bisa tercapai, bisa dilakukan dengan komunikasi yang efektif. Suatu organisasi merumuskan tujuan sekaligus sasarannya, menetapkan jadwal, mengkomunikasikan penugasan, menerima umpan balik itu sebagai fungsi koordinasi. Maka dari itu komunikasinya harus bagus untuk melakukan fungsi ini, fungsi koordinasi, karena dia akan mempersatukan, membagi tugas, mempersatukan apa namanya, mengkoordinasi dari semua anggota-anggota yang ada dalam sebuah organisasi, karyawan-karyawan yang ada dalam perusahaan, dikoordinasi, komunikasinya harus bagus supaya tujuan arahnya jelas, gitu ya. Ini fungsi koordinasi, teman-teman. Jadi ada eh, 5 fungsi komunikasi bisnis, yaitu fungsi informatif, persuasif, kontrol, emotif, dan koordinasi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai komunikasi efektif. Komunikasi dianggap efektif hanya jika si sender atau si receiver maksud saya, hanya jika receiver atau komunikan memahami pesan dengan benar dan memberikan respon dengan apa yang diinginkan oleh si komunikator atau si sendernya. Saya ulangi, komunikasi dianggap efektif hanya jika si penerima pesan atau komunikan itu memahami pesan dengan benar dan memberikan respon sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemberi pesan
atau sender atau komunikator. Ya, komunikasi yang efektif itu membantu mengantisipasi berbagai masalah, dapat membuat keputusan dengan tepat, bisa mengkoordinasikan aliran kerja, dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap karyawannya, dan mengembangkan berbagai hubungan. Ada tiga faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah kredibilitas dan daya tarik komunikator. Nah, ini penting. Komunikasi yang efektif itu bisa terjadi jika si pemberi pesan itu kredibel, mampu gitu ya, dianggap mampu dan memiliki daya tarik. Maka dari itu biasanya kalau teman-teman melihat public speaker gitu ya, MC lalu misalkan narasumber-narasumber itu memiliki tampilan yang baik. Supaya apa? Supaya memberikan daya tarik. Supaya secara kasat mata dianggap karena belum belum mengenal ya, maka sudah dianggap kredibel. Ya, maka dari itu ini penting. Komunikasi yang efektif terjadi jika dipengaruhi oleh kredibilitas dan daya tarik komunikator. Jika misalkan nih pesannya sudah bagus, pesan yang disampaikan bagus, tapi ternyata si penerima pesan itu tidak tertarik dengan si komunikator, maka si penerima pesan tidak akan sudah memblok duluan ya, sudah memiliki mental blok dulu. Ini kayaknya nggak bener deh, udah nggak percaya duluan gitu sama si pemberi pesannya, sama yang ngomong udah nggak percaya duluan. Maka dari itu penting untuk memperhatikan kredibilitas, penting untuk memperhatikan penampilan ketika sedang berbicara, teman-teman. Ya, supaya apa? Supaya si penerima pesan percaya, gitu ya. Lalu kedua, faktor yang mempengaruhi adalah kemampuan pesan untuk membangkitkan tanggapan. Jadi isi pesannya itu juga berpengaruh, juga mempengaruhi komunikasi yang efektif. Isi pesannya juga harus yang membangkitkan tanggapan, memberikan respon yang baik gitu ya, bisa dimengerti oleh si penerima pesan ya. Lalu yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Faktor yang ketiga terjadi jika si penerima pesan atau kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami. Skill memahami dan menerima pesan itu penting untuk terjadinya komunikasi yang efektif, teman-teman. Kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami. Misalkan dari tingkat pendidikan, ya. Kalau saya ngomong sama anak SD, nggak mungkin ngomongnya seperti ini. Pasti akan bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan pesan yang bisa diterima oleh mereka sesuai dengan tingkat pendidikannya, ya. Karena ini berbicara dengan orang yang lebih dengan pendidikan tinggi, maka cara ngomongnya ya harus baku seperti ini misalkan, ya. Jadi perlu diperhatikan audiensnya siapa. Karena kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami itu juga penting dalam komunikasi yang efektif. Kalau komunikannya tidak mampu, kita ngomong seperti ini dengan bahasa-bahasa yang tinggi, ya pasti nggak akan terima ini orang ngomong apa sih gitu ya. Pasti nanti ngomongnya gitu ya. Itu tiga faktor yang memengaruhi komunikasi yang efektif, teman-teman. Nah, ini manfaat komunikasi yang efektif ya. Pemecahan masalah lebih cepat, pengambilan keputusan lebih mantap ya, produktivitas lebih meningkat, arus kerja lebih mantap, hubungan bisnis lebih kuat, bahan promosi lebih jelas ya, citra profesional lebih meningkat, respon stakeholder juga lebih meningkat, teman-teman. Ya, nah, ini karakteristik komunikasi yang efektif yaitu pertama praktis ya, memuat informasi yang berguna bagi penerima, yaitu yang membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau memahami keinginan pengirim. Jadi pesannya harus praktis ya, memuat informasi yang berguna, jangan bertele-tele, yang berguna aja gitu ya, yang topiknya sesuai dengan kondisi saat itu gitu ya, sesuai dengan topik, jangan melebar kemana-mana, harus praktis. Kedua, faktual, berisi fakta yang jelas. Jadi komunikasi yang efektif, pesannya harus berisi fakta yang jelas, mampu meyakinkan, akurat, etis, dan bukan cuma opini atau kesan. Jadi harus memberikan yang faktual, berisi fakta yang jelas, harus meyakinkan, akurat, etis, dan bukan hanya opini
atau bukan hanya kesan dari si komunikatornya, harus berdasarkan data, teman-teman. Harus berdasarkan data. Lalu ketiga, padat, mengandung informasi yang paling penting dan bukan semua informasi. Cukup menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh si penerima pesannya saja. Tidak perlu cerita panjang lebar dari latar belakangnya dan lain sebagainya. Cukup informasi yang paling penting saja dan bukan semua informasi. Lalu yang keempat adalah jelas, berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dari penerima. Lalu persuasif, ya, mengungkapkan manfaat bagi si penerima sehingga memberikan respon sesuai dengan keinginan dari komunikator, ya, mampu memberikan pesan yang mengajak orang untuk melakukan sesuatu, ya, mengungkapkan manfaat bagi penerimanya. Kalau kamu beli ini, kalau kamu menggunakan jasa saya, kalau Anda menggunakan jasa saya, maka eh, keuntungannya A, B, C, D, misalkan gitu ya. Jadi itu mereka akan tertarik gitu loh, ya. Nah, ini mengajak klien untuk menggunakan jasa kita atau membeli produk kita, ya. Nah, ini karakteristik komunikasi yang efektif, yaitu praktis, faktual, padat, jelas, dan persuasif. Ini prosesnya pertama, ya, proses komunikasi yang efektif. Pertama, pengirim mempunyai ide atau informasi untuk dibagi. Langkah kedua, menyandikan ide, ya, dibagi dalam PowerPoint misalkan atau dalam tulisan gitu ya. Lalu mengirim pesannya. Si langkah keempat, si receiver menerima pesan. Langkah kelima, mengartikan pesan, ya, dipelajari dulu. Lalu setelah itu memberikan respon atau umpan balik. Ya. Ini proses komunikasi efektif. Teman-teman, itu tadi kita belajari komunikasi efektif ya. Lalu sekarang ini kita belajar ada dua bentuk dasar komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Kalau teman-teman lihat di sini, komunikasi verbal itu nilainya 35%, ya. 35% penggunaan komunikasi verbal. Tapi 65% itu menggunakan komunikasi nonverbal, ya. Ketika menyampaikan komunikasi seperti ini, komunikasi verbal itu cuma 35%. Sedangkan 65% lainnya itu adalah nonverbal. Nonverbal itu dari apa? Facial expression, dari ekspresi muka, ya, ekspresi wajah. Lalu tone of voice, nada, gitu ya, tinggi rendahnya nada, ya, movement pergerakan, appearance penampilan, eye contact, ya, gestur, ya, dan postur. Nah ini nonverbal itu 65% teman-teman porsinya, sedangkan verbal itu cuma 35%. Berarti komunikasi yang paling diminati, maksudnya komunikasi yang diperhatikan oleh si penerima adalah komunikasi nonverbalnya. Itu nilainya 65%, teman-teman. Nah, sekarang kita pelajari apa itu komunikasi verbal. Ya. Tujuan komunikasi verbal dalam dunia bisnis berguna untuk menyampaikan pesan bisnis kepada orang banyak, baik itu tertulis ataupun lisan. Contohnya, misalkan presentasi bisnis, membuat penawaran melalui email, dan lain sebagainya. Ya. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal menempati porsi besar karena ide, pemikiran, atau keputusan itu lebih mudah disampaikan secara verbal daripada non-verbal. Ya, memang menempati porsi besar, teman-teman. Ya, komunikasi verbal ya adalah komunikasi yang penting karena itu menempati porsi besar. Bentuknya ada seperti ini, teman-teman. Ya, ada yang bentuk writing, tertulis, speaking itu nilainya 30%, listening, kemampuan mendengar 45%, reading 16%. Ya, jadi si pengirim pesan memberikan komunikasi tertulis, gitu ya, memberikan komunikasi tertulis, dan itu kemampuan readingnya cuma 16%, teman-teman. Ya, menerima pesan 16%. Tapi kalau dia komunikasi secara lisan, menggunakan speaking, nah itu listening 45%. Ya, lumayan menempati porsi yang cukup tinggi. Ya, nah, itu tadi komunikasi verbal dalam bisnis ya. Ada speaking menggunakan lisan dan tertulis. Nah, kalau apa namanya si penerimanya adalah mendengar. Ketika kita berbicara, penerima mendengar. Kayak menulis, penerima akan membaca, gitu ya.
Nah, itu tadi komunikasi verbal. Sekarang komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu sering dilakukan tanpa sadar dan terkadang komunikasi disertai emosi yang berlebihan, seperti marah, menggebrak meja, gitu ya. Mondar-mandir, bingung, stres, ekspresi wajah sendu atau sedih. Ya, komunikasi verbal itu sangat penting sebab mampu memberikan sebuah kesimpulan tentang beraneka ragam perasaan orang lain. Pengaruh yang lebih besar dapat ditemukan pada komunikasi nonverbal dibandingkan komunikasi verbal. Seperti saya bilang tadi, pengaruhnya itu 65% teman-teman dari komunikasi nonverbal. Ya. Nah, 35%-nya adalah komunikasi verbal pengaruhnya itu ya. Pengaruhnya lebih besar ditemukan pada komunikasi nonverbal. Keunggulan dan kelebihan pada komunikasi nonverbal yaitu ketetapan dan lebih mudah ditangkap maksud dari penyampaian pesan. Ya, pada umumnya jika dalam bahasa verbal setiap ucapan kata terkesan tidak jujur, sebab setiap kata dikendalikan, tapi dalam bahasa nonverbal lebih mampu mendiagnosa atau mendeteksi adanya sikap yang bersifat curang, bahkan menegaskan ketidakjujuran seseorang. Misalkan dia berkata tidak, tapi begitu berkata tidak, ekspresi mukanya itu sepertinya memberikan raut muka yang meragukan, gitu ya, meragukan. Nah, itu bisa diketahui dari nonverbal. Atau dia jawabnya tidak, ya itu kan berarti dia ada ragu di sana. Komunikasi verbal bisa tidak jujur, ya, tapi komunikasi nonverbal itu lebih mampu untuk mendiagnosanya. Kalau dengan komunikasi verbal, kita mungkin bisa berbicara, oh tidak, tapi bisa diketahui dari nonverbalnya. Kita bisa mengungkap ketidakjujuran, bisa mengungkap kebohongan seseorang, itu dari komunikasi nonverbalnya, teman-teman. Dari ekspresi wajahnya, dari gerak-geriknya, gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau komunikasi verbal itu terkesan tidak jujur, sebab setiap katanya itu dikendalikan oleh bahasa nonverbal, teman-teman. Ya, sifat lain dari komunikasi nonverbal yakni lebih efisien. Sebab bagi komunikan atau komunikator pesan lebih dapat diterima tanpa banyak mengeluarkan energi untuk memikirkan secara sulit maksud dari pesan tersebut. Ya, contoh misalkan untuk kita bilang tidak tahu, gitu ya, itu akan lebih susah. Tapi kalau kita oh begini, gitu ya, mengatakan tidak tahu atau tidak cukup dengan begini saja. Itu ya teman-teman. Itu komunikasi nonverbal, bentuk komunikasinya ada ekspresi wajah, bahasa simbol, bahasa tubuh gitu ya, intonasi suara ya, penggunaan jarak dan waktu, sentuhan ya. Ini bentuk komunikasi nonverbal, teman-teman. Ya, ini ada artinya semua ya. Ada ekspresi wajah, bahasa simbol, bahasa tubuh, semua itu memiliki arti gitu ya. Intonasi suara, suara rendah, suara tinggi, gitu ya. Kalau suara tinggi berarti menyatakan dia sedang marah, gitu ya. Penggunaan jarak dan waktu itu juga, misalkan saya balas chatnya lama, gitu ya. Saya sudah baca, gitu ya. Sudah baca chat WA dari mahasiswa, tapi nggak saya balas, atau saya balasnya lama. Itu berarti saya tidak interest terhadap pesan tersebut, ya. Saya tidak interest, saya tidak tertarik dengan pesannya. Atau saya memang tidak perlu eh, saya tidak perlu membalasnya, gitu ya. Tidak interest untuk membalasnya, ya. Nah, itu bahasa komunikasi nonverbal juga. Berarti Anda tahu bahwa saya tidak interest, saya tidak tertarik, ya. Sentuhan. Nah, sentuhan juga memberikan komunikasi nonverbal. Jabat tangan, berjabat tangan berarti itu menyatakan setuju, deal, gitu ya. Nah, ini sentuhan adalah komunikasi nonverbal. Ya, saya lanjut lagi, teman-teman. Ada beberapa hambatan komunikasi, teman-teman. Ya, yang pertama adalah hambatan teknis. Timbul karena lingkungan yang memberikan gangguan kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Contoh misalkan suara bising, ya, print tidak jelas, printer atau hasil print-printannya
itu tidak jelas. Tidak ada sinyal sehingga komunikasi terputus lagi telepon nggak ada sinyal. Gitu ya. Pas lagi telepon tiba-tiba tidak ada sinyal, jadi komunikasinya terputus. Itu hambatan teknis, hambatan yang bersifat teknis, ya. Lalu ada juga hambatan yang bersifat semantik, ya. Terjadi karena salah mengartikan pesan atau makna. Contoh, orang berbicara dengan bahasa yang berbeda atau menggunakan istilah yang susah, yang ruwet, gitu ya. Istilah yang rumit. Ini orang ngomong apa sih pakai istilahnya susah-susah banget, gitu ya. Saat ini kan banyak sekali orang menggunakan istilah yang rumit, apalagi Gen Z gitu ya, pakai istilah-istilah yang rumit. Semua ada istilahnya, gaslighting lah, atau apalagi istilah-istilah lain gitu ya, ghosting. Itu semua ada istilahnya ya. Nah, itu kadang-kadang semantik teman-teman. Orang-orang yang generasi atas, yang boomer gitu ya, atau yang milenial nggak ngerti itu bahasa-bahasa tersebut gitu ya. Karena itu eh, istilahnya rumit misalkan. Orang berbicara dengan bahasa yang berbeda atau menggunakan istilah yang rumit. Itu hambatan semantik karena salah mengartikan pesan atau makna. Lalu ketiga, hambatan manusiawi muncul dari masalah pribadi yang dihadapi baik komunikator dan komunikan. Misalkan perbedaan persepsi, perbedaan umur, keadaan emosi, faktor psikologis, prasangka, dan pikiran yang sempit. Jadi prasangka si penerima pesan terhadap si komunikatornya, si penerima pesan terhadap orang yang berbicara. Udah berprasangka buruk duluan. Duh, ini kayaknya masih muda, mau ngajarin saya ngapain sih gitu ya. Misalkan gitu ya. Atau misalnya ini ngapain sih merintah-merintah saya orang dia aja juga nggak melakukan ya. Itu adalah muncul dari masalah pribadi antara komunikator dan komunikan. Komunikan menganggap si komunikator itu masih kecil, usianya masih kecil, nggak tahu apa-apa misalkan. Atau si komunikan ngerti, komunikator ini orangnya munafik karena kenal secara pribadi misalkan. Ya, nah itu akan menjadi hambatan manusiawi, teman-teman. Apa yang disampaikan oleh komunikator itu nggak akan diterima oleh si komunikan. Padahal mungkin pesannya itu bagus, gitu ya. Atau sebaliknya, komunikator menganggap si komunikan ini rendah. Jadi dia menggunakan bahasa-bahasa yang merendahkan, misalkan. Ya, ini hambatan dalam komunikasi, teman-teman. Lalu bagaimana cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi tersebut? Yang pertama, memelihara iklim komunikasi terbuka. Ya, jadi harus open-minded. Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang atau mendengarkan orang berbicara, kita harus open-minded, teman-teman. Memelihara iklim komunikasi terbuka. Ya, jangan misalkan saya mentang-mentang dosen, saya menganggap mahasiswa itu nggak ngerti apa-apa. Harus open-minded. Oh, mereka juga punya pendapat. Mereka juga punya pendapat, mereka punya opini yang mau disampaikan. Berhak untuk menyampaikan pesan, berhak menyampaikan opini, gitu ya. Lalu kita serembuk bersama-sama, berdiskusi, cari sesuatu, cari penjelasan yang lebih tepat, gitu ya. Dosen juga tidak harus menganggap bahwa dirinya yang paling benar, gitu ya. Jadi harus sama-sama saling bisa berdiskusi untuk pembelajaran yang lebih baik. Memelihara iklim komunikasi yang terbuka. Yang kedua, mengedepankan etika berkomunikasi. Ya, jadi harus paham bagaimana berkomunikasi dengan atasan, bagaimana berkomunikasi dengan bawahan. Ya, jadi harus mengedepankan etika berkomunikasi. Yang ketiga adalah meminimumkan gangguan teknis. Ya, meminimumkan gangguan teknis. Jadi perhatikan betul kondisi teknis di lapangan ketika kita berbicara. Ketika kita lagi apa namanya melakukan meeting Zoom katakan, ya harus dilihat dulu sinyalnya ada apa enggak gitu ya. Baterai laptop gitu ya harus dipersiapkan dengan baik supaya tidak menjadi gangguan teknis ya, supaya tidak terputus ketika lagi berbicara atau lagi mendengarkan. Yang keempat, memberikan dan merespon umpan balik yang konstruktif, menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien ya. Kita ciptakan ringkas pesan tersebut. Sebelum kita menyampaikan, perhatikan lagi isi pesannya yang mau kita sampaikan itu apa. Perhatikan lagi catatan-catatan yang kita buat ya. Sebelum kita menyampaikan informasi tersebut,
kepada orang lain. Berpikir lagi, ya. Menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima, ya. Kalau saya ngomong seperti ini, perhatikan dulu audiensnya, ya. Kira-kira akan ditanggepin nggak ya? Kita harus mengasumsikan diri kita sebagai penerima. Kalau saya ngomong gini, kira-kira saya bakal marah nggak? Kira-kira paham nggak, dong nggak gitu ya orang tua terhadap omongan saya saat ini, ya. Jadi menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada si penerima. Yang ketujuh, memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, komunikasi antar budaya, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong dengan orang apa namanya orang daerah gitu ya, orang di Jogja ini kan semua pakai rata-rata pakai bahasa Jawa gitu ya. Apalagi kalau misalnya saya melakukan pengabdian masyarakat, contoh saja. Saya melakukan pengabdian masyarakat ke desa-desa. Terkadang masih ada loh yang belum paham bahasa Indonesia, ya, yang tidak lancar berbahasa Indonesia. Dia lancarnya berbahasa Jawa. Nah, saya harus bisa masuk kepada mereka menggunakan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti. Saya menyampaikan pengabdian masyarakat, menyampaikan materi, menyampaikan penyuluhan, melatih mereka, melatih orang-orang tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami dan sedikit-sedikit dicampur dengan bahasa Jawanya gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa diterima, supaya pesan tersebut bisa tersampaikan dengan baik, supaya pelatihan bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi kita harus pahami kesulitan ini, kita harus pahami komunikasi antar budaya. Yang kedelapan, menyesuaikan keterampilan bisnis. Ya, disesuaikan dengan keterampilan bisnis kita. Ya. Yang kesembilan, memanfaatkan dan menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi. Ya. Saat ini media komunikasi itu sangat banyak dan sangat mudah untuk didapatkan. Kita berkomunikasi dengan sangat mudah. Hanya menggunakan jari jempol saja kita bisa mengirimkan pesan. Maka dari itu, dengan teknologi yang memudahkan kita berkomunikasi, kita harus gunakan secara bijaksana dan harus bertanggung jawab. Jangan sampai jari kita ini membuat emosi orang lain. Jangan sampai jari kita ini memberikan pesan yang tidak baik kepada orang lain. Ya, kita harus memperoleh dan membagi informasi. Kita mendapatkan informasi secara mudah. Kita teliti dulu informasi tersebut. Jangan sampai informasi yang kita dapatkan dan yang mau kita bagikan itu adalah informasi yang hoax, informasi yang menyesatkan orang lain. Maka dari itu kita harus memanfaatkan menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab, ya, dalam memperoleh dan membagi informasi. Ini cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi, teman-teman. Dan ini adalah materi terakhir saya. Oke, teman-teman, terima kasih atas atensinya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa chat di grup atau chat pribadi ke saya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya, tugas sudah saya kirimkan di ruang tugas MyBest. Baik, teman-teman, selamat belajar. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan.